Langsung saja saya akan membawakan materi mengenai masalah gizi pada ibu hamil. Ibu hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan menghadapi masalah gizi. Hal ini berhubungan dengan proses pertumbuhan janin dan pertumbuhan berbagai organ tubuhnya sebagai pendukung proses kehamilannya. Ibu hamil membutuhkan tambahan energi seperti protein, vitamin, dan mineral untuk mendukung pertumbuhan janin dan proses metabolisme tubuh. Masalah yang sering terjadi pada ibu hamil yaitu menyadari adanya peningkatan kebutuhan gizi selama kehamilan. Sebagai akibatnya, masih ada ibu hamil yang tidak melaksanakan anjuran petugas kesehatan seperti minum 90 tablet zat besi selama kehamilannya. Pembahasan mengenai kehamilan. Kehamilan adalah proses alamiah yang dialami wanita. Kehamilan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan terdiri dari ovulasi, pelepasan sel telur, migrasi, spermatozoa, dan ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi atau implementasi pada uterus, pembentukan plasenta, dan tumbuh berkembang hasil konsepsi sampai atom atau cukup bulan untuk lahir. Masa kehamilan berlangsung dalam waktu 280 hari atau 40 minggu dan terbagi dalam 3 triwulan. Triwulan pertama dimulai dari hasil konsepsi sampai kehamilan usia 3 bulan. Triwulan kedua dimulai dari bulan ke-4 sampai 6 bulan. Sedangkan triwulan ketiga dimulai dari bulan ke-7 sampai 9 bulan. Adapun kebutuhan gizi ibu hamil yaitu konsumsi makanan ibu hamil harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janin atau bayinya. Oleh karena itu, ibu hamil membutuhkan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan keadaan tidak hamil, dengan mengonsumsi pangan tetap beraneka ragam dan seimbang dalam jumlah dan proporsinya. Janin tumbuh dengan mengambil zat-zat gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh ibunya dan dari simpanan zat gizi yang berada di dalam tubuh ibunya. Selama hamil, ibu harus menambah jumlah dan jenis makanan yang dimakan untuk mencukupi kebutuhan gizi ibu hamil dan jenisnya. Selain itu, gizi juga diperlukan untuk persiapan produksi ASI. Bila makanan ibu sehari-hari tidak mencukup mengandung zat gizi yang dibutuhkan, maka janin akan mengambil persediaan yang ada di dalam tubuh ibunya, seperti sel lemak sebagai sumber kalori dan zat besi sebagai sumber zat besi. Oleh karena itu, ibu hamil harus mempunyai tas gizi yang baik sebelum hamil dan mengonsumsi makanan yang beraneka ragam baik proporsi maupun jumlahnya. Ada beberapa masalah gizi pada ibu hamil, diantaranya kekurangan energi, anemia, dan gangguan akibat kekurangan jodium atau kalsium. Pertama, kekurangan energi kronik atau KEK adalah keadaan di mana ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung atau menahun atau kronik yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu. KEK merupakan gambaran kondisi ibu di masa lalu, yaitu kekurangan gizi kronik pada masa anak-anak, baik disertai sakit yang berulang ataupun tidak. Kondisi tersebut akan menyebabkan bentuk tubuh yang pendek atau stunting atau kurus wasting pada saat dewasa. Di Indonesia, prevalensi KEK pada ibu hamil di Indonesia sebanyak 2,20%. Yang kedua, masalah anemia. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin atau HB kurang dari 11 gram trimester 1 dan 3, sedangkan pada trimester 2 kadar hemoglobin kurang dari 10,5 gram.
Riset Kesehatan Dasar atau Rinkesdas tahun 2003 menyebutkan anemia pada kehamilan umumnya bersifat fisiologis. Anemia merupakan keadaan ketika jumlah sel darah merah atau kontrasepsi mengangkut oksigen dalam darah atau Hb tidak mencukupi untuk kebutuhan fisiologis tubuh. Wanita hamil rentan mengalami anemia defisiensi besi karena kebutuhan oksigen pada ibu hamil lebih tinggi sehingga memicu peningkatan poietin, volume plasma bertahan dan sel darah merah meningkat. Peningkatan volume plasma lebih besar dari peningkatan eritrosit sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi hemoglobin. Masalah yang ketiga yaitu gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI. Gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI adalah setiap kelainan yang ditemukan akibat definisi yodium. Yodium merupakan salah satu mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil tetapi mempunyai GAKI. Memberikan dampak negatif terhadap kualitas sumber daya manusia, baik fisik, mental maupun kecerdasan. GAKI tidak hanya menyebabkan pembesaran kelenjar gondok tetapi juga menimbulkan gangguan lain. Kekurangan yodium pada ibu hamil menyebabkan abortus, lahir mati, kelainan bawaan pada bayi, meningkatnya angka kematian perintal dan melahirkan bayi kretin atau suberiasa duduk. Perkembangan otak terjadi dengan pesat pada janin dan anak sampai usia 2 tahun. Karena itu, ibu hamil berfungsi penting untuk kehidupan. Yodium yang ada di kelenjar tiroid digunakan untuk menyintesis hormon tiroksin, tetridotironin, dan tridotironin. Hormon tersebut diperlukan untuk pertumbuhan normal, perkembangan fisik dan mental manusia. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai kekurangan gizi pada ibu hamil. Adapun kesimpulannya yaitu wanita hamil merupakan kelompok rawan gizi. Wanita hamil memerlukan gizi yang cukup untuk kesehatan ibu dan janinnya. Jika kebutuhan gizi tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah gizi. Masalah gizi yang sering terjadi pada ibu hamil adalah anemia, GAKI. Masalah gizi tersebut berdampak pada kualitas generasi yang akan datang karena memperlambat pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta penurunan kecerdasan.